Perkenalkan, nama saya Ferizan Noktranda Utomo, NIM D22 2018 02357 dari kelompok D2241. Saya akan mempresentasikan laporan saya tentang analisa kelengkapan informasi penunjang medis untuk mendukung penetapan kode neoplasma di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Kota Semarang. Latar belakang: berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di instalasi rekam medis, rumah sakit ini memiliki jumlah pasien rawat inap yang besar. Oleh karena itu, semakin banyak pula jumlah berkas rekam medis yang harus dikelola. Salah satu pengelolaan yang masih menjadi kendala adalah pengisian berkas rekam medis pasien rawat inap yang terkadang tidak diisi oleh dokter. Hal ini telah diteliti sebelumnya oleh Neil Amalina pada tahun 2006. Didapatkan rata-rata presentasi ketidakterisian pengisian diagnosis utama pada lembar resume medis sebesar 75,7%. Dan penelitian yang dilakukan oleh Endah Kurniastuti mendapatkan diagnosis utama lembar resume medis pasien bedah umum sebanyak 65,27% tidak terisi. Mengingat pentingnya kelengkapan pengisian berkas rekam medis ini, maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis pasien. Rumusan masalah. Berdasar uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah analisa kelengkapan informasi penunjang medis untuk mendukung penetapan kode neoplasma. Tujuan penelitian. Tujuan umum yaitu mengetahui analisa kelengkapan informasi penunjang medis untuk mendukung penetapan kode neoplasma pada Rumah Sakit Citarum, Semarang. Tujuan khusus. Yang pertama, menjelaskan kelengkapan informasi penunjang medis pada kasus neoplasma. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10. Ketiga, menjelaskan sarana prasarana dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding. Yang terakhir, menjelaskan hambatan yang muncul dalam penetapan kode neoplasma. Keaslian peneliti. Yang pertama yaitu Eka Hesti Nugraini yang berjudul Tinjauan Pengetahuan Petugas Rekam Medis tentang Istilah Medis dan Penentuan Kode Penyakit di RSUD Kota Semarang tahun 2015. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasilnya yaitu hasil yang diperoleh orang pengetahuan petugas terkait istilah medis yang digunakan dalam proses penentuan kode penyakit. Yang kedua yaitu Febriana Herlinawati yang berjudul Analisis Pengetahuan dan Sikap Petugas Rekam Medis tentang Penentuan Kode Penyakit dan Ina Sibicis di RSUD Dr. Haji Suwondo Kendal tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan tabel karakteristik petugas rekam medis. 4 petugas pernah mengikuti pelatihan coding dan 3 orang tidak pernah mengikuti pelatihan coding. Untuk pendidikan terakhir, petugas 5 dari rekam medis, 2 bukan rekam medis. Penelitian yang ketiga yaitu dari Hanan Asmaratih P yang berjudul Analisis Keakuratan Kode Diagnosis Utama Neoplasma yang sesuai dengan kaidah kode ICD-10 pada dokumen rekam medis rawat inap di RSUD Tugurejo Semarang periode triwulan 1 pada tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasilnya yaitu proses coding khususnya pada pasien dengan
Kasus neoplasma periode triwulan 1 tahun 2014 belum sesuai dengan aturan yang ada di ICD-10. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akurasi kode diagnosis utama pada dokumen rekam medis, khususnya pasien dengan kasus neoplasma, perlu menerapkan aturan coding neoplasma dengan benar. Adanya kerjasama yang baik antara dokter, petugas laboratorium patologi anatomik, dan petugas coding sehingga informasi yang dihasilkan di dokumen rekam medis bisa lebih spesifik sehingga petugas coding dapat memberikan kode. Yang keempat yaitu dari Karina Widianingrum yang berjudul Spesifitas Penulisan Diagnosis Utama Terhadap Akurasi Kode dengan ICD-10 dirawat inap Rumah Sakit Pantiwilasa Citarum triwulan ke-1 pada tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif. Hasilnya yaitu penulisan diagnosis utama yang spesifik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh ketelitian petugas coding serta faktor-faktor lain yang terkait. Peneliti yang kelima yaitu Diah Nur Hidayah yang berjudul Analisa Keakuratan Kode Diagnosis Utama pada Pasien BPJS yang Tidak Terverifikasi di Rumah Sakit Permata Medika Semarang pada tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasilnya yaitu akurasi kode penyakit tidak hanya dipengaruhi oleh penulisan diagnosis utama yang spesifik saja, tetapi juga dipengaruhi oleh ketelitian petugas coding RS dan petugas BPJS serta faktor-faktor lain yang terkait. Kerangka teori yaitu analisa kelengkapan informasi penunjang medis untuk mendukung penetapan kode neoplasma. Penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10, sarana prasarana dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding. Lalu kemudian observasi lapangan, dan kemudian proses ICD-10 yang dilakukan oleh petugas coding dan dengan dokumen rekam medis. Kemudian setelah itu menjelaskan kelengkapan informasi penunjang medis pada kasus neoplasma, menjelaskan langkah-langkah penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10, kemudian menjelaskan sarana prasarana dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding. Kerangka konsep yaitu menganalisa kelengkapan informasi penunjang medis untuk mendukung penetapan kode neoplasma. Penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10. Kemudian prosesnya langkah-langkah penetapan kode neoplasma dengan ICD-10. Kemudian menjelaskan kelengkapan informasi penunjang medis pada kasus neoplasma. Penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10 dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding atau DRM. Kemudian ada bab 3, jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian observasi, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Variabel penelitian. Yang pertama, kelengkapan informasi penunjang medis pada kasus neoplasma. Yang kedua, langkah-langkah dalam penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10. Yang kemudian sarana prasarana dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding. Dan terakhir, hambatan yang muncul dalam penetapan kode neoplasma. Definisi operasional. Yang pertama yaitu variabel kelengkapan informasi penunjang medis pada kasus neoplasma.
Definisi operasionalnya yaitu rekam medis merupakan salah satu bagian penting dalam membantu pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Hal ini berkaitan dengan isi rekam medis yang mencerminkan segala informasi menyangkut pasien sebagai dasar dalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lain. Menurut Permenkes nomor 269/per/3/2008 tentang rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang kedua, langkah-langkah dalam penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10. Kode morfologi mempunyai 5 digit dengan awalan M. 4 digit yang pertama menunjukkan macam histologi dan digit kelima menunjukkan sifat atau behavior neoplasma. Penerapan kode M harus didukung adanya bukti hasil pemeriksaan PA atau patologi anatomi. Tidak terisinya kode topografi dan morfologi neoplasma dapat mempengaruhi proses pengelolaan rekam medis selanjutnya, khususnya pelaksanaan register kanker. Selain itu, pengisian kode morfologi sangat penting untuk mengetahui stadium dari neoplasma itu, sehingga bisa menentukan pelayanan yang harus diberikan selanjutnya kepada pasien penderita neoplasma. Yang ketiga, sarana prasarana dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding, yaitu ada dokumen rekam medis, ICD-10, dan seorang tugas coding. 4. Hambatan yang muncul dalam penetapan kode neoplasma. Unsur yang mempengaruhi akurasi coding antara lain kelengkapan catatan dokumen rekam medis, ketelitian koder, dan beban kerja yang tinggi. Unsur material, mesin, atau sarana prasarana yang mempengaruhi akurasi coding diagnosis yaitu kualitas dokumen rekam medis yang disediakan rumah sakit dan ketersediaan sarana pendukung dan sarana komunikasi. Unsur metode atau metode yang mempengaruhi akurasi coding diagnosis yaitu ketersediaan standar operasional prosedur atau SOP terkait pengkodean diagnosis dan monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan rekam medis tidak dilakukan. Perlu ditumbuhkan komunikasi yang baik antara koder dan para medis, serta melakukan perhitungan beban kerja berdasarkan kemampuan, menyediakan sarana yang memadai, dan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi rekam medis secara berkala agar kesalahan coding diagnosis dapat diminimalisir. Subjek dan objek. Subjeknya yaitu petugas koder dan objeknya yaitu DRM dan ICD-10. Jenis dan sumber data. Data primer. Data primer dalam penelitian ini yakni hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan informasi tentang analisa kelengkapan DRM untuk mendukung informasi yang dibutuhkan dalam penetapan kodifikasi penyakit dan tindakan medis yang akurat di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, Kota Semarang. Kemudian ada data sekunder, yaitu digunakan untuk pengumpulan data dengan cara metode observasi dengan mengamati langsung pada objek. Metode wawancara kepada petugas coding. Metode pengumpulan data. Metode observasi bertujuan untuk melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Kemudian ada metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Kemudian ada instrumen penelitian. Pedoman observasi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara, namun juga merekam berbagai fenomena yang terjadi. Kemudian ada wawancara. Kemudian ada pengolahan data, yaitu ada collecting, yaitu pengumpulan data yang sudah didapat dari observasi dan wawancara pada objek lainnya. Kemudian ada editing, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau petugas coder. Kemudian ada tabulasi, yaitu menyusun data hasil pengkodean untuk kemudian akan disaksikan dalam bentuk tabel. Kemudian ada penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga dapat diketahui gambaran dalam bentuk narasi. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian tentang kelengkapan informasi penunjang medis pada kasus neoplasma. Langkah-langkah dalam penetapan kode neoplasma sesuai kaidah ICD-10, sarana prasarana dan dokumen yang diperlukan dalam unit coding, hambatan yang muncul dalam penetapan kode neoplasma. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.